Halo semuanya, sebelumnya selamat datang di video pertamaku. Kali ini aku akan mengungkap sebuah rahasia besar tentang alam kita. Sebelum itu, aku mau minta teman-teman untuk membayangkan sebuah kekayaan laut yang tak hanya memukau mata, tapi juga menyimpan rahasia kesehatan alami yang luar biasa. Kira-kira itu apa? Hmm, yap, benar sekali untuk teman-teman yang menjawab alga merah atau rhodophyta. Dari kedalaman samudra, alga ini hadir dengan segudang manfaat, mulai dari memperkuat daya tahan tubuh hingga menjaga kecantikan kulit secara alami. Namun, untuk menghadirkan keajaiban ini ke dalam kehidupan kita, diperlukan teknik budidaya yang cermat dan inovatif. Dalam video kali ini, aku, baik Mufidalisya Fatiha dengan NIM H1B02310071 sebagai rekan yang akan mengungkap rahasia budidaya alga merah yang efektif sekaligus menemani teman-teman untuk menjelajahi potensi luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dari alga ini. Apakah teman-teman siap untuk menyelami dunia alga merah yang menakjubkan? Mari kita mulai dengan slide selanjutnya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu kita masuk pada pendahuluan, di mana alga merah atau rhodophyta merupakan salah satu kelompok makroalga yang memiliki peranan penting di ekosistem laut dan telah lama dikenal sebagai sumber daya hayati yang bernilai tinggi. Alga merah ini dicirikan oleh warnanya yang sangat khas yang disebabkan oleh pigmen phycoerythrin yang dimana pigmen ini memberikan warna merah khas serta kemampuan fotosintesis yang tinggi berkat kombinasi pigmen-pigmen lainnya. Rhodophyta memiliki arti penting karena dapat menjadi sumber utama berbagai metabolit primer dan sekunder yang bermanfaat seperti agar, agaros, dan karagen, yang dimana banyak digunakan sebagai bahan baku industri makanan, industri farmasi, kosmetik, hingga bioteknologi. Selain itu, alga merah juga dikenal menghasilkan senyawa bioaktif dengan aktivitas antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antikarsinogenik sehingga potensial dikembangkan sebagai sumber obat alami. Seperti yang kita ketahui, tidak aneh bagi kita menemukan suplemen-suplemen atau obat tradisional yang berbahan baku dari alga ataupun masker yang terbuat dari rhodophyta atau alga merah yang sangat tinggi baik dari segi jumlah spesies, variasi morfologi, maupun kandungan metabolitnya. Untuk sebaran alga merah di Indonesia, terdapat ratusan spesies yang memiliki potensi ekonomi dan farmakologi. Sebaran alga merah sangat luas terutama di perairan laut tropis dan subtropis. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, tercatat memiliki sekitar 452 spesies alga merah dari total 782 spesies rumput laut yang ditemukan di Indonesia. Wah, itu banyak sekali ya, teman-teman. Apalagi untuk di Lombok sendiri, rumput laut dan alga baik itu alga merah ataupun alga-alga lainnya sangat mudah ditemukan pada pantai berpasir putih. Endemik rumput laut di Lombok diantaranya sekotong, kerupuk, malimbuh, ekas, dan juga pantai kura-kura, serta pantai-pantai berpasir putih lainnya. Menurut sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Hwan Suyon et al. Tahun 2006 dan Saunders Homersen 2004, alga merah diklasifikasikan sebagai berikut, yang dimana untuk kingdomnya yaitu Plantae, filumnya Rhodophyta, subfilumnya Rhodophytina, kemudian untuk kelas di sini yang mencakup ordo, famili, dan genus yang lebih spesifik. Misalnya dalam kelas terdapat Florideophyce, kemudian Bangioophyce, Compsophogonophyce, Porphyridiophyce, Rhodelophyce, Stylonematophyce. Begitupun dengan genusnya. Di sini genusnya dari alga pun beraneka ragam. Yang pertama itu dari
Laurencia, kemudian Gracilaria, kemudian Acanthophora, dan yang terakhir yaitu Caloficus. Kemudian kita masuk pada teknik budidaya. Di sini, metode yang digunakan dalam budidaya alga merah atau Rhodophyta yaitu metode apung dengan nama lain volating method atau longline. Metode apung ini digunakan sesuai dengan penelitian yang sama yaitu pada penelitian dilakukan oleh Litin dan Pongmasak tahun 2023, di mana kegiatan penelitian ini dilakukan di tambak budidaya Desa Bori, Masunggu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam metode apung ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Untuk persiapan sendiri di sini tentu disiapkan yang pertama adalah lokasi budidaya. Yang dimana lokasi ini merupakan lokasi perairan yang berkarang dengan ombak dominan. Kemudian disiapkan rakit bambu dengan ukuran sekitar 2,5 kali 5 meter persegi. Setelah itu dipotong bibit alga merah menjadi ukuran 100 sampai 150 gram. Dan yang terakhir yaitu disiapkan pemberat atau bisa menggunakan batu dan ataupun jangkar untuk menahan rakit. Kemudian tahap selanjutnya yaitu langkah penanaman. Yang pertama, dirakit bambu sesuai ukuran dan diberi penyangga pelampung, misalnya drum atau jarlgens kosong. Kemudian, rentangkan tol plastik atau jaring pada permukaan rakit. Setelah itu, diikat bibit alga laut pada jaring yang telah di rentangkan tadi. Kemudian ditempatkan pemberat untuk menahan posisi bambu agar tidak hanyut. Tadi seperti tahap persiapan bisa digunakan jangkar ataupun batu. Kemudian yang terakhir itu digunakan beberapa rakit dengan diberi jarak penanaman dari alga merah tersebut sekitar kurang lebih 1 meter. Teman-teman mungkin bisa melihat ilustrasinya pada gambar yang sudah tersedia. Tahap terakhir dalam metode apung yaitu pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini merupakan salah satu tahap yang sangat sangat penting dilakukan. Apabila pemeliharaan tidak dilakukan, alga yang sudah kita tanam tadi bisa menjadi rusak ataupun tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tahap pertama dari pemeliharaan yaitu tentu diperiksa kondisi rakit dan tali secara berkala. Tidak perlu dilakukan setiap hari, yaitu bisa dilakukan 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian dipastikan bibit tidak terlepas dan pertumbuhannya optimal. Kemudian dibersihkan rakit dari kotoran dan organisme liar. Jadi dipastikan tidak ada organisme atau tanaman lain yang ikut tumbuh di atas rakitan yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir, apabila ada bibit yang rusak segera diganti, karena apabila tidak diganti bisa menyebabkan penyebab rusaknya itu diikuti oleh alga merah lainnya. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Jadi, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia, termasuk dalam hal rumput laut. Salah satu jenis rumput laut yang mulai banyak dikenal adalah alga merah atau Rhodophyta. Alga jenis ini ternyata bukan hanya bahan dasar agar-agar, tapi juga kaya akan zat alami yang bermanfaat untuk kesehatan, kosmetik, dan bahan obat-obatan. Budidaya rumput laut, khususnya jenis alga merah atau Rhodophyta, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan di Indonesia. Budidaya rumput laut atau alga merah bukan cuma soal menanam di laut dan memanennya. Metode yang digunakan tentu juga menentukan hasil dari rumput laut itu seperti apa ke depannya. Yang umum digunakan di laut masih menghadapi tantangan, seperti yang diterangkan oleh penelitian dari Muslimin dan Sarira tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penggunaan metode longline untuk salah satu spesies alga merah yaitu Gelidium sp hanya menghasilkan pertumbuhan sekitar 0,61% per hari.
Ini disebabkan oleh tingkat adaptasi yang rendah serta keterbatasan dalam pengendalian lingkungan seperti arus laut dan intensitas cahaya. Tapi sayangnya metode long line ini tidak cocok untuk semua jenis rumput laut. Misalnya seperti tadi salah satu spesies alga merah yaitu Gelidium sp yang ternyata tumbuh sangat lambat kalau ditanam dengan metode long line. Hanya naik sedikit selama sebulan yaitu 0,61%. Yang kemungkinan karena arus laut dan sinar matahari di alam tidak terlalu ideal untuk pertumbuhan dari Gelidium sp. Selanjutnya yaitu secara alami, alga merah seperti Gelidium sp, Gracilaria sp, dan Tylopora pinnatifida tumbuh di wilayah pesisir bekarangan yang berpasir, umumnya pada kedalaman 1 hingga 25 meter tergantung jenis dari alga tersebut. Untuk substrat patahan karangan dan pasir pada kedalaman 5-15 meter di perairan Ternate menjadi habitat ideal dengan suhu sekitar 28-31 derajat Celcius dan salinitas 30-32%. Namun, jika eksploitasi dilakukan secara berlebihan, khususnya dengan metode pengambilan massal tanpa perencanaan, seperti yang terjadi di Yogyakarta dan Garut, maka populasi alami dapat menurun drastis. Ini berdampak pada kerusakan habitat, penurunan keragaman hayati, dan terganggunya rantai makanan. Kemudian di alam, alga merah biasanya tumbuh menempel di dasar laut, batu karang, pasir, atau lumpur keras. Mereka bisa ditemukan di kedalaman antara 1-25 meter, terutama di laut yang jernih dan arus yang tidak terlalu deras. Tapi ini tuh tergantung pada spesies alga merah yang ditanam. Kemudian apabila dilakukan pengambilan alga secara terus-menerus tanpa kontrol, maka akan menyebabkan kepunahan pada alga tersebut, terutama berdampak pada masyarakat dengan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir. Alga merah adalah sumber penghasilan utama mereka. Harganya itu bisa 2 kali lipat lebih mahal dari harga rumput laut biasanya. Kemudian apabila kita tidak melestarikannya, bukan cuma lingkungan yang rusak tapi juga ekonomi warga yang ikut berpengaruh. Baik, di sini masuk pada bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alga merah atau Rhodophyta merupakan kelompok makroalga yang sangat penting bagi ekosistem laut dan memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman spesiesnya. Alga merah tidak hanya menjadi sumber bahan baku industri seperti agar, keragenan, dan kosmetik, tapi juga mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Budidaya alga merah, terutama dengan metode apung atau long line, berpotensi besar mendukung ekonomi masyarakat pesisir, namun tetap membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan menurunkan populasi alga di alam. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Demikianlah perjalanan kita mengenal teknik budidaya alga merah, sumber kekayaan laut yang menyimpan potensi luar biasa untuk kesehatan dan kehidupan kita. Dengan metode budidaya yang tepat dan berkelanjutan, alga merah bukan hanya jadi komoditas bernilai ekonomi tinggi, tapi juga kunci untuk membuka pintu menuju solusi alami dalam dunia kesehatan, kecantikan, dan nutrisi, serta dunia obat-obatan. Terima kasih sudah bergabung dalam video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan inspirasi menariknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.